Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023, saya akan mengomentari Suryo Paloh berkunjung ke Golkar, berdampak tidak mendukung Anies Baswedan. Atas pertemuan Suryo Paloh dengan Presiden Joko Widodo diduga membicarakan pendeklarasian Anies Baswedan oleh Partai Nasdem selaku Presiden RI, padahal pendukung politik identitas yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah. Presiden Joko Widodo berkali-kali menyatakan dalam Pilpres tahun 2024 jangan menggunakan politik identitas karena harus menjaga keutuhan bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila. Suryo Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem dapat membaca atau mengerti maksud Presiden Joko Widodo, langsung berubah haluan mendatangi Partai Golkar yang bermaksud gabung dengan Partai Golkar sebagai partai nasionalis sesuai harapan Presiden Joko Widodo. Bila Partai Nasdem bergabung dengan kelompok Partai Golkar, tentu Partai Nasdem membuang Anies Baswedan, dan Anies Baswedan tidak bisa jadi presiden karena yang mengusungnya hanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang tidak memenuhi syarat threshold atau ambang batas sebesar 20% untuk mengusung calon Presiden RI. Syarat threshold atau ambang batas sebesar 20% merupakan ancaman kepada Anies Baswedan tidak bisa mengikuti pemilihan umum untuk meraih jabatan Presiden RI. Harapan saya Partai Nasdem bergabung dengan Partai Golongan Karya atau Golkar guna mendepak kelompok identitas dari pemerintahan demi menjaga negara kesatuan RI berlandaskan Pancasila. Karena Anies Baswedan ini adalah pendukung garis keras politik identitas, di mana politik identitas atau garis keras ini sangat bisa menimbulkan perpecahan anak bangsa di tengah-tengah masyarakat yang sering mengkafir-kafirkan kelompok-kelompok yang berlainan agama, sehingga tidak ada persatuan, sehingga menimbulkan satu sama lain warga negara Indonesia saling tidak harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau sampai Anies Baswedan nanti jadi calon Presiden RI, apalagi dia terpilih, berarti nanti negara ini tidak aman dari segi persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Padahal kita harus bersatu. Padahal kita dari awal sudah membentuk negara ini negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila sampai kita menghabiskan nyawa dan harta benda untuk mengusir penjajah dari negara Indonesia ini. Setelah kita merdeka, di mana ada kelompok garis keras yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, tentu akan membawa dampak negatif kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Maka kita harus bersatu menjaga negara kesatuan ini. Seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo, berkali-kali dia menyatakan dalam pemilu tahun 2024 jangan menggunakan politik identitas. Itu sebagai bukti bahwa kita harus menjaga negara kesatuan negara Indonesia ini dari kelompok garis keras, dan kita harus bersatu dalam menghadapi segala masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat, dan kita harus bersatu dalam segala hal dalam membangun negara ini untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini. Kita harus mendepak daripada kelompok garis keras dari tengah-tengah masyarakat agar kita bisa hidup tentram satu dengan lainnya, terutama
yang berbeda agama, kita bisa rukun dan damai hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapan saya Partai Nasdem bergabung dengan Partai Golongan Karya atau Golkar guna mendepak kelompok identitas dari pemerintahan demi menjaga negara kesatuan berlandaskan Pancasila. Sekian dan terima kasih.